Salam dan selamat pagi dan selamat beribadah di atas talian kepada seluruh anggota jemaat BM Central City dan juga kepada Anda yang sedang bersama-sama dengan kami di atas talian pada pagi ini dimanapun Anda berada untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Ding dan juga kepada barisan kepimpinan gereja di BM Central City ini untuk mempercayakan kepada saya untuk membawakan kita dengan firman Tuhan di atas talian pada hari ini. Nah, pada pagi ini saya ingin membawa kita atau mengongsikan firman Tuhan dengan kita yang bertema hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang baru ini kami mengucap syukur kepadamu. Jika kami hidup pada hari ini semuanya oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan di mana kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu melalui atau atas talian pada saat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu, berkat-Mu tidak terbatas dimanapun anak-anak-Mu sedang bersekutu di rumah tempat masing-masing. Mari Tuhan kehadiran-Mu memberkati setiap keluarga dan para pendengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, seperti mana saya katakan tadi bahwa tema khotbah kita pada pagi ini yaitu hidup dalam berkat Allah. Nah, setiap orang menginginkan kehidupannya yang diberkati, tetapi seringkali konsep atau pemikiran hidup yang diberkati ini seperti apa yang difikir atau diajarkan oleh dunia ini. Nah, contoh yang kita lihat menurut pandangan dunia, hidup yang diberkati itu ialah apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, selalunya berhasil, selalunya sukses, selalunya berjaya. Bahkan kita memiliki harta yang banyak atau memiliki keuangan yang mencukupi. Bahkan kita lihat di sini juga, bahkan kita memiliki suatu taraf hidup yang tinggi. Dan itu yang dipandang oleh dunia ini orang yang hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, tapi apabila kita lihat di dalam bagian ini seperti apa yang saya katakan tadi, pengertian yang seperti itu tidak semestinya 100% salah, tetapi kita lihat di sini bahwa kita harus mempunyai dasar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau sesuai dengan kacamata Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ada sebagian orang Kristen menjadi hidupnya mundur dari imannya, bahkan juga mereka akan merasa kecewa, putus asa, bahkan juga menganggap bahwa Tuhan tidak memberkati hidup mereka karena apa yang mereka inginkan, yaitu kelimpahan secara materi dan hal-hal yang dikajarkan oleh dunia ini, mereka tidak memilikinya. Jadi itulah ukuran sebagian orang sehingga mereka mundurkan daripada iman mereka, kecewa dan putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, seringkali kita membandingkan keadaan hidup kita dengan orang lain dan kita bersungut-sungut kepada Tuhan apabila hidup kita nampaknya kurang beruntung, kurang berhasil, kurang berjaya. Nah, padahal hidup yang dimaksudkan hidup dalam berkat Allah haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama di sini, apa itu hidup dalam berkat Tuhan? Apa itu hidup dalam berkat Tuhan? Nah, definisi hidup dalam berkat Tuhan di sini adalah menerima segala keadaan yang diizinkan Tuhan dan melakukan perintahnya sehingga kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Dan dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Nah, dari definisi ini
kita lihat ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, hal yang pertama, hidup dalam berkat Tuhan ialah menerima segala keadaan yang diizinkan Tuhan. Dan sekali lagi, hidup dalam berkat Tuhan ialah menerima segala keadaan yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Matius bab yang kelima ayat 3 dan ayat keempat, firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang ampunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, saya senang sekali dengan terjemahan Alkitab Bersih Borneo. Dia berkata, diberkatilah, dia katakan di sana, diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang bersedih, karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita lihat suatu perkataan di dalam bagian ini, dia katakan, berbahagialah mereka yang miskin rohaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita lihat dalam bahagian ini, jadi di dalam keadaan apapun yang akan kita hadapi, termasuk dalam kekurangan, termasuk dalam kesehatan kita atau kesakitan, ataupun di dalam kedukaan. Dan jika kita hidup dalam kehendak Tuhan, jika kita hidup di dalam jalan Tuhan, maka kita adalah orang yang berada dalam berkat Tuhan. Nah, saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan, bukan berarti kekurangan atau hidup dalam kekurangan atau penyakit atau kedukaan itu berkat. Tetapi keadaan yang diizinkan Tuhan, sekali lagi, yaitu keadaan yang diizinkan Tuhan berlaku kepada kita dengan tujuan supaya meningkatkan iman kita kepada Tuhan yang lebih tinggi dan lebih matang, atau kepada level iman yang lebih tinggi lagi, dan untuk membawa kita lebih dekat dan lebih dalam kepada Tuhan. Nah, satu contoh yang kita lihat di dalam Alkitab yaitu Ayub. Dan semua kita tahu kisah mengenai Ayub ini. Ayub dikatakan seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia kehilangan semua kekayaannya, binatang dan hartanya, bahkan anak-anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan Ayub sendiri pun karena suatu penyakit di atas tubuhnya. Nah, kita lihat di dalam bagian ini, kalau kita lihat pada Ayub bab yang kedua ayat 10, ayat 9 dan 10, apa kata istrinya kepadanya? Maka berkatalah istri kepadanya atau kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu kata istrinya kepada Ayub. Tetapi kita lihat apa kata Ayub? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa kehidupan Ayub ini. Kita lihat di sini bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan semua kekayaannya hilang, semua anaknya meninggal, bahkan tubuhnya sendiri pun mengalami suatu kesakitan yang luar biasa. Tetapi kita lihat di sini, di dalam apapun situasi, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Dia berkata kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah, dan yang tidak baik atau yang buruk kita tidak mau? Saudara sekasih dalam Tuhan, kita lihat Ayub adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, di mana dia menerima segala keadaan yang diizinkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita lihat juga satu contoh dalam kehidupan Rasul Paulus, di mana kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia seringkali mengalami penderitaan, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami kekurangan, bahkan setiap waktu Alkitab mengatakan nyawanya sering terancam. Nah, tetapi Rasul Paulus tetap
dapat melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam berkat Tuhan mampu menerima segala keadaan yang diizinkan Tuhan sehingga dia tidak dapat memisahkan dirinya daripada kasih Allah. Seperti firman Tuhan di dalam Roma bab yang ke-8 ayat 35 dan sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu kata Rasul Paulus kepada orang-orang atau jemaat Tuhan, orang percaya di Roma. Nah, kita lihat di sini di mana apapun situasi, apapun keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus di sini tidak dapat memisahkan dia daripada kasih Allah. Nah, orang yang diberkati Tuhan ini sanggup mengubah keadaan yang ada di sekitarnya melalui hidupnya, melalui hidup yang diberkati Tuhan, maka kita dapat mempengaruhi banyak orang, bahkan membawa satu impact kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, hidup dalam berkat Tuhan di sini bukan hanya menerima segala keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi hal yang kedua di sini, mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekali lagi, mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Di dalam 1 Tesalonika bab yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian juga di dalam Efesus bab yang ke-5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, memang kita semua mengucap syukur atas beberapa hal pada waktu-waktu tertentu atau pada waktu-waktu istimewa, sepertinya waktu kelahiran anak kita, bahkan waktu kita merayakan ulang tahun perkawinan atau ulang tahun hal-hal yang lain. Bahkan juga kita mengucap syukur atas kesembuhan. Oleh karena kita sudah disembuh dari suatu penyakit, mungkin kita mengucap syukur juga atas anak kita lulus di dalam pemeriksaan. Bahkan mungkin kita di tempat kerja kita naik pangkat dan lain-lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan di sini, kepada orang-orang percaya pada waktu itu, yaitu jemaat Tuhan di Efesus, untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur di dalam apapun situasi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dapatkah kita benar-benar mengucap syukur atas penderitaan yang kita hadapi? Dapatkah kita mengucap syukur apabila kita merasa putus asa dan kecewa, bahkan kehilangan orang yang sangat kita kasihi? Nah, ingat bahwa Rasul Paulus sedang dipenjara waktu dia menuliskan surat ini. Waktu dia menuliskan kata-kata ini, dia sedang dalam penjara. Dan di dalam keadaan apapun kita lihat, Rasul Paulus mengucap syukur atas apa yang telah dilakukan, apapun yang dia alami di dalam hidupnya. Seperti firman Tuhan di dalam Kolose bab 1 ayat yang ketiga, dalam Efesus bab yang pertama ayat yang ke-6 mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dia katakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan dia katakan juga kepada jemaat Tuhan di Kolose, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu.
Dan juga di dalam Filipi bab yang pertama ayat yang ketiga mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila seorang Kristen mengalami sesuatu kesukaran, apabila kita sebagai orang Kristen mengalami suatu keadaan mungkin tidak menyenangkan, ia seharusnya dengan segera mengucap syukur kepada Tuhan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus untuk menjaga agar hati kita tidak mengeluh, supaya hati kita tidak bersungut-sungut, menjaga hati kita supaya kita tidak marah. Karena iblis mulai bekerja apabila seorang Kristen mulai mengeluh, mulai marah, mulai bersungut-sungut. Tetapi ucapan syukur dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengalahkan iblis dan terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Roma bab yang ke-12 ayat yang ke-12 mengatakan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu berarti segala kejahatan itu kita dapat mengalahkan itu hanya dengan kebaikan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang sentiasa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, jika kita tahu bahwa kita berjalan di jalan Tuhan, maka apapun yang akan kita alami, sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu menyakitkan tubuh kita, tetapi segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma bab yang ke-8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia katakan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan juga di dalam Yeremia bab yang ke-29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam bahagian ini bahwa hidup yang diberkati oleh Tuhan atau hidup dalam berkat Tuhan ini adalah mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, hal yang ketiga seterusnya, hidup dalam berkat Tuhan bukan hanya menerima segala keadaan yang diizinkan Tuhan dan mampu mengucap syukur dalam segala hal, tetapi hal yang ketiga sini hidup dalam berkat Tuhan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam Kolose bab yang ketiga ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihat orang Kristen yang ada di jemaat di Kolose untuk menganggap semua pekerjaan sebagai pelayanan kepada Tuhan. Nah, pelayanan itu bukan hanya melayani di gereja pada setiap hari Minggu atau hari Ahad yang biasa yang kita lakukan, tetapi pelayanan itu dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita menjadi terang, kita menjadi garam, dan untuk memuliakan Tuhan melalui keberadaan kita, melalui pekerjaan kita. Nah, satu contoh yang kita lihat di dalam kitab Daniel bab yang ke-6. Saya tidak membaca bahagian ini, tetapi kita petik beberapa ayat di dalam bahagian ini, yaitu kitab Daniel bab yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
Nah, kita lihat di dalam kehidupan Daniel di sini bahwa Alkitab mengatakan tadi bahwa Daniel hidup untuk memuliakan Tuhan di dalam tugas yang telah diberikan oleh Raja Darius kepadanya. Nah, dikatakan dalam ayat tadi bahwa dia adalah orang yang setia dalam pekerjaannya, tidak ada didapati sesuatu kelalaian. Dia begitu setia di dalam pekerjaannya, bahkan tidak ada didapati suatu kesalahan padanya. Nah, kita lihat di dalam bahagian ini bagaimana Daniel yang tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, Daniel, atau tinggal di tengah orang kafir di kerajaan Babel, bagaimana hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-6, ayat 27 ini, bersama-sama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gemetar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Luar biasa. Kita lihat di dalam kehidupan Daniel di sini, hidup di dalam berkat Tuhan di sini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, waktu dia diberi satu tanggung jawab, dia menjadi terang dan garam. Dia melakukan tugasnya dengan baik dan tidak dapat didapati kelalaian di dalam tugas kerjanya. Dan kita lihat bagaimana Daniel dapat memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Melalui iman Daniel, melalui kehidupan Daniel ini, sehingga Raja Darius dan seluruh kerajaan Babel mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan pemerintahan Allah itu tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini yang dinyatakan oleh Raja Darius kepada seluruh kerajaan Babel karena hidup Daniel yang diberkati oleh Tuhan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, hidup yang memuliakan Tuhan juga bukan diukur berapa banyaknya harta kita, berapa banyaknya kekayaan kita, berapa hebatnya kita di dalam suatu tugas kerja atau lain-lainnya. Tetapi ukurannya adalah segala yang kita segala sesuatu yang kita buat adalah untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan untuk membawa impact kepada masyarakat atau orang di sekitar kita. Nah, di dalam Pengkhotbah bab yang ke-6 mengatakan, sia-sialah jika kita memiliki kekayaan tetapi tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan di sini, setelah kita memahami arti atau makna yang benar hidup dalam berkat Allah dari pandangan Allah atau kacamata Tuhan di sini, maka kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan atau umat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan diukur dengan harta benda, dengan kacamata dunia ini. Tidak peduli apapun keadaan kita, sepanjang kita menerima segala keadaan yang diizinkan oleh Tuhan dan memampukan kita untuk mengucap syukur atas apapun yang terjadi atas kita, dan kita memuliakan Tuhan. Sebab kita tetap melihat bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan tetap dinyatakan kepada orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi yang sungguh indah ini kami sangat bersyukur kepadamu. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kami tentang hidup dalam berkat Tuhan. Kadang-kadang selama ini mungkin kami memikirkan hidup yang diberkati itu seperti apa yang difikirkan oleh dunia, yaitu kemewahan, harta yang banyak, bahkan pendidikan yang tinggi, bahkan kekuatan dan lain-lain sebagainya.
Tetapi pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami pada hari ini bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam berkat-Mu. Karena kami sentiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami sentiasa mengucap syukur di dalam apapun situasi atau di dalam apapun keadaan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kemungkinan selama ini Tuhan, jika kami mempunyai pandangan yang negatif, yang tidak sesuai dengan kacamata Tuhan dan kebenaran firman-Mu, ampunikan kami. Berikan kami ketabahan, berikan kami kekuatan. Apapun situasi yang kami lalui Tuhan, yang diizinkan Tuhan, kami tahu Tuhan mempunyai rancangan di sebalik semuanya. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan di BM Central City ini. Dimanapun mereka berada pada saat ini mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing, maupun kepada para pendengar, mari pada saat ini Bapa, teguh dan kuatkan iman kami sementara kami menantikan kedatangan-Mu. Apapun cabaran, apapun tantangan, apapun situasi yang kami hadapi, supaya kami mengingat bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat di atas semuanya. Supaya hati kami sentiasa penuh dengan kesyukuran, memuliakan Tuhan. Supaya hidup kami berbeza daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui hidup kami akan membawa impact yang besar dan menjadi garam, menjadi terang dan garam kepada masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami peralaskan doa ini dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami telah berdoa. Amin. Sekian dan Tuhan memberkati.